Masyarakat butuh perubahan. Masyarakat butuh sosok pemimpin yang benar-benar peduli dan mampu mensejahterakan. Itu semua ada pada sosok Laode Darwin. Laode Darwin merupakan seorang pengusaha muda yang dipercayakan memimpin beberapa perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara. Pria yang lahir dan besar di Desa Guali, Kecamatan Kusambi ini pulang ke kampung halaman dengan niat tulus memajukan Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka nanti ke depannya mudah-mudahan saya punya niat, Pak. Saya punya niat yang baik untuk bagaimana merubah wajah Muna Barat menjadi lebih baik. Setelah dia menjadi bupati, apa yang akan dia lakukan? Saya sudah potret ini Muna Barat, Pak. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan benahi dulu infrastruktur jalannya. Kemudian yang kedua adalah saya akan fokus di 4 sektor, Pak. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, kemudian perikanan, kemudian adalah pariwisata. Bukti keseriusannya selama 2 hari Sabtu dan Minggu, 13 dan 14 Mei 2023, berkeliling di sejumlah desa di Muna Barat. Setidaknya ada 5 titik yang dikunjungi Laode Darwin, mulai dari Desa Kasim Pajaya, Kecamatan Tiworo Selatan, kemudian Desa Wulangga Jaya, Kecamatan Tikep, besoknya berlanjut di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, lalu di Desa Wandoke, Kecamatan Tikep, dan Desa Sido Makmur, Kecamatan Tikep. Tanggapannya sangat-sangat bagus dan mereka begitu inisiatif dengan kedatangan Bapak dan menyambut begitu ramainya masyarakat sehingga mereka beranggapan bahwa semoga Pak Darwin itu bisa menjadi bupati ke depannya dan bisa membawa perubahan di Muna Barat. Harapannya ke depannya mudah-mudahan beliau Muna Barat ini akan lebih maju ketimbang dari sebelumnya untuk saya begitu. Saya masuk ke jalur politik baru pada tahun 2023 Januari. Sebelum saya melangkah ke jalur politik, berniat untuk maju sebagai calon bupati. Waktu itu kalau tidak salah sekitar bulan Oktober, saya bertanya dulu sama diri saya sendiri, apakah sudah pantas saya kembali ke kampung halaman, kemudian maju sebagai calon bupati. Kalau saya konsep itu berarti itu saya karang-karang. Tapi apa yang ada dalam pikiran saya, yang terlintas dalam pikiran saya, apa yang ada dalam hati saya, itulah yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
dari anunya ya mungkin bisa dipercaya lah apa yang dia sampaikan. Mungkin kalau saya pribadi, saya yakin kalau dia akan bisa jadi pemimpin yang baik. Semoga saja ke depannya beliau bisa membawa masyarakat, khususnya Desa Ulahajaya yang menyambut beliau hadir di sini untuk sosialisasi, bisa membawa pembangunan secara merata. Terlihat di setiap pertemuan selalu dipadati ratusan warga yang ingin bertemu langsung dengan Laode Darwin. Dalam silaturahmi, Laode Darwin menyampaikan niatannya untuk maju sebagai calon Bupati Muna Barat pada pemilihan 2024 mendatang. Dirinya menyampaikan tak asal maju saja, tetapi telah mempersiapkan segalanya, terutama bagaimana memajukan Muna Barat sebagai daerah yang belum lama mekar menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, dengan cara meningkatkan perekonomian daerah di berbagai sektor, di antaranya sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pendidikan, sehingga kehadirannya mampu mensejahterakan masyarakat Muna Barat. Sosoknya yang bersahaja membuat masyarakat senang dan yakin bahwa Laode Darwin mampu memberikan perubahan besar untuk Muna Barat. Kalau kita mau calon bupati itu saya tanya-tanya harus punya uang 20 miliar, 30 miliar, bahkan lebih. Saya tanya dulu diri saya, apakah saya sudah layak untuk kembali ke kampung halaman dan maju sebagai calon bupati. Akhirnya saya mendapatkan jawaban dalam diri saya bahwa saya sudah layak untuk maju sebagai calon bupati di Muna Barat dengan modal dan biaya sendiri tanpa membebankan pihak ketiga. Karena biasanya mau calon bupati itu minta sumbangan, Pak, dari kontraktornya, dari calon kepala dinas, calon kepala bidang, calon kepala sekolah, misalnya nyumbang mereka dari pengusahanya. Setelah dia jadi bupati, Pak, yang jadi tim sukses, yang setelah memilih dia lupa semua. Yang dia utamakan, yang dia perhatikan adalah mereka-mereka yang punya duit, yang memberikan kontribusi pada saat dia maju sebagai calon bupati. Itu dulu, Pak, yang dia perhatikan. Saya tidak mau menjadi bupati dan menjadi boneka oleh mereka-mereka yang berduit. Saya maju sebagai calon bupati itu dengan uang saya sendiri, Pak. Uang yang saya dapat di kampung orang, saya bawa ke Muna Barat. Saya bertarung menjadi calon bupati supaya saya jadi bupati. Kalau saya diberi rezeki, maka saya tidak diatur oleh mereka-mereka yang berduit. Yang saya pakai siapa? Yang saya perhatikan adalah masyarakat, Pak. Karena fakta yang terjadi selama ini, Pak, kalau birokrasi mau calon bupati atau mungkin juga dari kontraktor, pasti duitnya dari orang patung-patungan, Pak. Tidak pernah pilkada di Muna atau di Muna Barat dia maju sebagai calon bupati dengan uangnya sendiri, tidak pernah, Pak. Saya sudah tanya siapa. Mereka-mereka pernah memimpin di Muna Barat, selalu menggunakan sumber daya orang. Akhirnya apa, Pak? Kita tim sukses sudah mau berperang di lapangan, sudah mau mati-matian, Pak. Dengan tetangga saja tidak baku tegur hanya karena beda pilihan, Pak. Dengan harapan kita bantu dia untuk menjadi bupati. Setelah dia jadi bupati, hidup kita juga berubah, Pak. Tapi apa yang kita dapatkan selama ini, mau di Muna ataupun di Muna Barat ataupun di daerah yang lain, fakta yang terjadi adalah setelah kita mendukung dia, kayak kita mau ketemu saja susah, Pak. Saya pernah berkunjung ke beberapa tempat yang ada di kabupaten yang lain, ketemu bupati, Pak, yang menunggu, masyarakat menunggu itu berjam-jam di luar. Orang-orang tua kita, Pak, hanya karena mau ketemu bupati, Pak. Pas saya tanya Pak Bupati, saya bilang, itu siapa, Pak? Itu masyarakat, kata dia. Belakangan nanti ketemu, katanya. Saya ketemu dulu teman-teman saya pengusaha. Padahal kita itu, Pak, dipilih oleh masyarakat. Kita jadi bupati bukan karena pengusaha, Pak. Kita jadi bupati karena masyarakat.
Coba bayangkan Pak, kalau di dalam kampung kita, di dalam satu kabupaten tidak ada masyarakat, maka tidak akan mungkin ada bupati. Tidak ada masyarakat, maka tidak mungkin ada kepala dinas Pak. Ada pegawai negeri sipil di situ. Maka kadang-kadang orang kalau tidak tahu dirinya Pak, dia tidak tahu asal usulnya. Setelah dia jadi pejabat dia sombong Pak. Karena asal usulnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu keringatnya orang Pak. Maka saya alhamdulillah, saya selama memimpin beberapa perusahaan tambang Pak, karyawan saya ada yang ribuan orang. Saya selalu datang ke mereka kalau saya berkunjung ke lokasi Pak. Saya makan dengan mereka. Karena selalu saya sampaikan Pak, bahwa kita ini sebenarnya sama status kita. Yang membedakan adalah rezeki kita saja. Tetapi kita di mata Tuhan kita sama Pak. Kenapa saya punya niat untuk kembali ke Muna Barat Pak? Kadang-kadang teman-teman saya pengusaha di Jakarta, pengusaha besar-besar Pak, Pak Darwin, kamu mau calon bupati itu sebenarnya apa motivasi kamu mau kembali ke sana? Jangan-jangan di sana ada tambang nikel yang banyak. Ya bagi-bagi dong katanya. Mereka pikir di Muna Barat itu ada tambang besar Pak. Saya berani mengorbankan dunia usaha saya yang saya rintis beberapa tahun, saya tinggalkan hanya untuk maju sebagai calon bupati. Mereka pikir di sini ada tambang emas Pak, ada tambang nikel Pak. Dia bilang bagi-bagi ini, kalau bisa kita dikasih juga di sana. Saya bilang di Muna Barat itu tidak ada tambang Pak. Yang ada itu saya bilang emas. Emas apa katanya? Saya bilang hatinya masyarakat Muna Barat itu yang emas. Nah itu. Kita jadi pemimpin. Apa nih saya ini memimpin beberapa perusahaan tambang besar Pak. Karyawan saya itu ribuan orang. Kalau saya datang ke tambang, saya berkunjung ke sana, saya makan itu saya tidak mau makan disiapkan di dalam ruangan. Saya makan sama dengan karyawan. Karena kalau kita perlakukan begitu mereka, selalu saya sampaikan bahwa kita ini sebenarnya posisi kita sama, derajat kita sama, yang membedakan adalah rezeki. Anda sebagai karyawan biasa, saya hanya sebagai direktur utama. Tetapi dalam urusan perusahaan ini berhasil tergantung di tangan Anda sebagai karyawan. Kalau Anda semangat bekerja, berarti produksi baik dan perusahaan untung Pak, dan karyawan sejahtera. Tapi kalau saya datang ke sana, saya marah-marah, saya maki-maki mereka, maka mereka juga tidak semangat untuk bekerja.
yang pada akhirnya perusahaan tidak untung, Pak. Itulah yang menjadi ilmu saya selama saya memimpin beberapa perusahaan besar, dan alhamdulillah dari tidak untung menjadi untung, dari karyawannya amburadul dan banyak masalah, setelah saya pimpin alhamdulillah menjadi baik. Karena yang selalu saya lakukan adalah kalau kita didoakan orang banyak, maka rezeki kita akan semakin banyak. Tapi kalau kita didoakan tidak baik, maka yakin dan percaya kita hancur. Maka jangan heran, Pak, banyak bupati yang ditangkap KPK. Banyak bupati yang anak istrinya hancur, Pak. Hancur tidak beraturan. Apakah istrinya selingkuh? Apakah anaknya tidak becus, nakal, dan sebagainya? Karena uang yang dia makan itu adalah uang haram. Petani itu dibiarkan begitu saja, Pak. Nanti ke depannya saya sudah punya mimpi terkait dengan Munabarat ini. Fokus kita yang utama adalah kita akan kembangkan sektor pertanian, Pak. Anggaran kita itu kita fokuskan di sektor pertanian, Pak. Karena itu dinas pertanian, peternakan itu menjadi sektor andalan kita, Pak. Ada sektor yang menjadi andalan kita. Pertanian, peternakan, kemudian ada perikanan, dan ada pariwisata yang kita kembangkan, Pak. Kalau kita konsisten, pemerintahnya itu betul-betul memperhatikan pertanian kita, saya yakin dan percaya pasti petani kita itu menjadi petani yang sukses, Pak. Kami bersama Laode Darwin, Forbupati Munabarat 2024.